Selamat datang di Nanti Malam, kanal yang membawa kamu menelusuri sisi gelap dunia yang jarang orang berani bicarakan. Di sini, setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita tapi pengalaman yang mengiris rasa takut dan menguji nyali. Malam ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia yang penuh rahasia. Dunia di mana manusia berani menukar nurani dengan kekuasaan, dan darah menjadi harga yang harus dibayar. Kisah yang akan kita ungkap kali ini berpusat pada sebuah pesugihan kuno yang dikenal dengan nama Gondo Mayit. Sebuah ritual yang konon dipercaya memberikan kekayaan dan kekuasaan instan. Namun dengan harga yang tak ternilai harga, yang selalu dibayar oleh manusia dengan cara yang paling mengerikan. Di kota Kesil, seorang kepala rumah tangga biasa yang merasa hidupnya serba kekurangan, memutuskan untuk menapaki jalan itu. Dengan hati yang penuh ketakutan namun didorong rasa putus asa, ia melakukan langkah pertama yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di balik semua kemewahan yang tiba-tiba menghampirinya, tersimpan bayangan hitam yang mengintai. Setiap kesuksesan yang ia raih bukan datang dari kerja keras atau keberuntungan, melainkan dari pengorbanan yang tidak bisa dibayangkan, mayat-mayat yang menjadi saksi bisu dari ambisi yang tak terkendali, suara-suara bisikan dari lorong gelap rumahnya, langkah kaki yang muncul dari sudut gelap, dan tatapan kosong yang muncul di malam hari. Semuanya adalah tanda bahwa kekuasaan ini bukan hadiah, melainkan kutukan. Malam ini, kamu akan menyaksikan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Bagaimana rasa takut yang awalnya samar, berubah menjadi mimpi buruk nyata. Dan bagaimana sebuah rumah yang dulunya hangat, kini menjadi kuburan hidup, dipenuhi bayangan miat-miat yang menunggu balas dendam. Kisah pesugihan Gondo Mayit bukan sekadar cerita horor biasa, tapi pelajaran bagi siapapun yang tergoda oleh janji kekayaan instan bahwa setiap jalan pintas menuju kekuasaan pasti meninggalkan jejak darah dan penderitaan. Jadi, siapkan dirimu, matamu terbuka lebar, dan nyalimu tetap teguh. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong gelap di mana manusia dan dunia gaib bertemu dan menghadapi teror yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jangan menyalakan lampu terlalu terang, karena kegelapan malam ini punya cerita sendiri. Dan bayangan itu mungkin sedang menatapmu, diam-diam menunggu kesempatan untuk muncul. Mari kita mulai perjalanan ini. Ini adalah kisah pesugihan Gondo Mayit. Selamat datang di Nanti Malam, dan bersiaplah, karena malam ini ketakutan akan terasa lebih dekat dari yang pernah kamu bayangkan. Pak Jaya duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandang ke arah jalan yang basah diguyur hujan. Hujan malam itu deras, rintiknya seperti menina bobokan bumi, tapi justru membuat hatinya makin berat. Angin dingin menyelinap di balik jendela, menusuk kulitnya yang sudah lelah bekerja seharian. Ia menatap Anok Inenia yang tidur di kamar. Wajah mereka polos, tanpa dosa, tanpa beban, dan untuk sesaat hatinya terasa panas oleh rasa bersalah. Kenapa hidupku gak pernah maju ya Allah? Gumamnya pelan sambil menapok-nepok lututnya sendiri. Usaha kecil-kecilan yang ia jalani beberapa tahun terakhir tak kunjung membuahkan hasil. Toko kelontong yang ia warisi dari ayahnya selalu saja mentok dalam keuntungan. Cicilan mobil tua yang dipakainya untuk mengantar anak sekolah menumpuk. Tagihan listrik, air dan sekolah anak-anak seolah menjadi gunung yang tak akan habis ditumpuknya. Pak Jaya sering merasa dirinya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Kerja keras, capek, tapi selalu kembali ke titik nol. Ia ingin lebih. Ia ingin kaya. Ia ingin bisa membahagiakan keluarga. Tapi semua itu terasa seperti mimpi yang jauh sekali dari kenyataan. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Lampu jalan yang redup memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti hembusan angin. Pak Jaya menatap ke jalan, dan tanpa sadar, menyeka air yang menetes dari rambutnya. Ia merasa sendiri, sangat sendiri, seperti dunia ini menolak keberadaannya. Ia memejamkan mata, berharap tidur bisa membawanya jauh dari rasa putus asa. Tapi pikiran-pikiran gelap terus menghantui. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Suara itu pelan tapi tegas, membuat Pak Jaya menegang. Ia melihat jam di dinding, menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang berani datang di tengah hujan deras seperti ini? Dengan napas berat,
Ia melangkah ke pintu dan membuka kuncinya. Di depan pintu berdiri seorang pria tua, tubuhnya membungkuk, wajahnya keriput dan berlakoklok, mata yang merah seperti menembus gelap malam. "Iya, Pak." Pak Jaya menelan ludah. "Mbah Suro," gumamnya. Tetangga tua itu memang dikenal di kampungnya, tapi jarang keluar rumah malam-malam begini. Bahkan orang-orang desa sering menghindarinya. Mbah Suro mengangkat jari telunjuknya, menatap Pak Jaya dengan serius. "Jaya, ada cara cepat untuk jadi orang kaya, tapi harus berani bayar harga hidup orang lain," katanya. Suara seraknya terdengar menusuk. Pak Jaya menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. "Harga hidup orang lain," gumamnya. Suara kecil nyaris tenggelam oleh hujan. Pak Jaya ingin menutup pintu, tapi rasa penasaran dan putus asa membuatnya tetap berdiri. "Apa maksud Mbah?" tanyanya. Mbah Suro menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar sedikit saat berbicara, seolah menarik energi dari udara dingin di sekitarnya. "Namanya Gondo Mayit, sebuah pesugihan kuno yang digunakan para orang-orang tua zaman dulu untuk menukar kekuasaan dan kekayaan dengan sesuatu yang sangat terlarang," katanya pelan, hampir berbisik. "Jangan salah sangka, ini bukan main-main, Jaya. Kalau kau berani, besok malam datang ke kuburan tua di pinggir kota, bawalah sesajen, dan jangan takut sama apapun." Mendengar nama itu, Pak Jaya merasa darahnya berhenti mengalir untuk sesaat. Gondo Mayit. Nama itu terdengar menakutkan, seperti bayangan kematian yang menunggu di kegelapan malam. Ia bisa merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang memanggilnya. Suara kecil di kepala yang berkata, "Ini satu-satunya jalan keluar dari hidupmu yang susah ini." Pak Jaya menatap hujan yang semakin deras. Pikirannya campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia membayangkan rumahnya yang lebih besar, mobil baru, anak-anaknya sekolah di tempat yang layak, istrinya tersenyum tanpa beban. Semua itu seolah digantung di depan matanya. Seakan satu-satunya jalan untuk mendapatkannya adalah mengikuti petunjuk Mbah Suro. "Pak Jaya, Jaya," suara Mbah Suro memecah lamunannya. "Kau harus pilih sendiri. Apakah kau mau berubah atau tetap seperti ini? Tapi ingat, sekali kau menapaki jalan ini, tak ada jalan kembali." Pak Jaya menelan ludah. Ia menggenggam tangan Mbah Suro, berharap mendapat kekuatan atau petunjuk lebih jelas. "Mbah, apakah ini aman? Saya takut," katanya dengan suara gemetar. Mbah Suro tersenyum tipis, tapi senyum itu membuat bulu kuduk Pak Jaya berdiri. "Aman? Tidak ada yang aman dalam dunia ini, Jaya. Tapi jika kau ingin kaya, jika kau ingin memiliki kekuasaan, kau harus berani menghadapi yang tak terlihat. Kau harus berani bayar harga yang mungkin bahkan tak bisa kau bayangkan." Malam itu, Pak Jaya duduk kembali di terasnya, menatap hujan, memikirkan kata-kata Mbah Suro. Dalam hatinya, rasa takut dan rasa putus asa bertarung. Ia bisa membayangkan miat-miat, bayangan hitam, ritual yang menyeramkan, tapi juga membayangkan kemewahan yang selama ini hanya ada di mimpinya. Aku harus coba, demi keluarga, demi masa depan anak-anakku," gumamnya pelan, sambil menundukkan kepala. Hujan semakin deras, dan lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon di depannya menari-nari, seperti sosok-sosok yang menunggu di malam gelap. Pak Jaya merasa seolah ada yang menatapnya dari kegelapan. Ia menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma pikiran aku sendiri." "Gemetar, biasa saja," kata hatinya. Tapi saat ia menoleh ke arah jendela kamar anaknya, ia melihat bayangan samar yang membuat napasnya tercekat. Bukan bayangan anak-anaknya, sosok itu, tinggi, gelap, menatap ke arah Pak Jaya dengan mata yang kosong, tanpa cahaya, hanya kegelapan. Ia terkejut, tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Ia menggenggam dadanya, mencoba menenangkan diri. "Sial, aku mulai gila. Ini cuma takut ya, cuma takut," gumamnya. Malam itu Pak Kia tidak bisa. Pikiran tentang Gondo Mayit terus menghantuinya. Ia memikirkan kuburan tua, sesajen, darah, dan janji kekayaan. Dalam hati, ia tahu satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya adalah mengikuti jalan itu. Meski takut, meski ragu, satu hal yang jelas, besok malam
ia akan pergi. Dan malam itu, rasanya dunia berputar lebih lambat, seolah menunggu langkahnya ke kegelapan yang tak bisa kembali. Saat hujan berhenti, dan angin malam membawa aroma tanah basah, Pak Jaya menatap langit yang gelap, berbisik pelan dalam bahasa Jawa, "Yen pancen, iki dalanku, ya Gusti, tulung paringana, aku keberanian." Rasanya permintaan itu bukan hanya doa, tapi perjanjian dengan kegelapan yang menunggu di malam berikutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu, di tengah sunyi dan sisa hujan, bayangan-bayangan di pinggir jalan tampak bergerak, seolah mengintip Pak Jaya dari jauh, menunggu langkahnya untuk menapaki jalan yang berbahaya itu. Malam itu, keputusasaan seorang kepala keluarga mulai bertransformasi menjadi ambisi yang gelap, dan takdirnya akan segera menuntunnya pada kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Hujan malam itu sudah reda, tapi udara tetap basah, dingin, dan menusuk tulang. Kabut tebal menggantung rendah di atas tanah, membuat jalan setapak menuju kuburan tua seperti lorong ke dunia lain. Lampu jalan yang biasanya menerangi langkah orang, kini redup dan berkelap-kelip, seperti memberi peringatan tanpa suara. Pak Jaya menggenggam tas kecil berisi sesajen yang Mbah Suro berikan semalam. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar, setiap langkah menimbulkan bunyi srek-srek di tanah basah, dan ia merasa bayangannya sendiri menari-nari di antara nisan yang tinggi dan retak. Ketika ia sampai di gerbang besi tua kuburan, Mbah Suro sudah menunggu, tubuhnya membungkuk, tapi mata yang merah itu menatap tajam ke arahnya. Di tangan Mbah Suro terdapat benda-benda yang membuat jantung Pak Jaya berdetak lebih cepat. Patung kecil yang terbuat dari kayu hitam, keris berukir simbol aneh, dan mangkuk berisi cairan merah pekat yang berkilat di cahaya bulan. "Jaya, iki langkah pertama. Ambil siji mayit saka kuburan iki, tapi ojo ana sing ngerti. Siji wei, lan ojo kesusu," ucap Mbah Suro sambil menunjuk makam yang paling tua. Nisan retak dengan tulisan yang sudah tak terbaca, ditutupi lumut dan tanah basah. Pak Jaya menelan ludahnya. Aroma tanah basah bercampur bau busuk yang samar-samar menusuk hidungnya. Ia menatap sekeliling. Bayangan nisan tampak seperti sosok manusia yang menunggu dengan sabar di tengah kabut. Apa ini benar-benar nyata? Pikirnya. Tubuhnya gemetar, tapi sesuatu dalam hatinya menjerit, "Ini satu-satunya jalan untuk keluar dari hidup susahku." Dengan langkah ragu-ragu, Pak Jaya mengikuti Mbah Suro ke tengah kuburan. Tiba di dekat makam yang ditunjuk, Mbah Suro menaruh mangkuk berisi darah di tanah, diapit oleh lilin-lilin hitam yang menyala dengan api yang bergetar. "Jaya, iki ritual lawas, resikna pikiranmu. Ojo wedi, ojo lali," katanya. Suara Mbah Suro terdengar serak, tapi menenangkan, meski tetap mengandung ancaman yang tak terlihat. Pak Jaya menunduk, membuka tasnya, dan mengeluarkan sesajen, bunga layu, telur ayam, dan beberapa koin tua. Ia menata semua sesuai petunjuk Mbah Suro. Napasnya tersengal, tangan gemetar. Ia menatap makam tua, dan untuk sesaat, bayangan mayat yang ada di dalam liang terdengar seolah bergerak. Suasana sunyi, hanya terdengar angin yang berdesir dan daun kering yang jatuh. Mbah Suro menepuk bahunya. "Saiki Jaya, ojo bali pikirane, tarik energi saka mayit iki. Kauruh gondo mayit bakal melebu, nanging ojo kesusu. Resikna niatmu, fokusna pikiranmu marang kekayaan sing pengin kau entuk, nanging sadar kebek kekuatan iki regane gade ora murah." Pak Jaya menelan ludah. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi rasa putus asa lebih kuat. Ia menarik napas dalam, menutup mata, dan mulai mengikuti instruksi Mbah Suro. Meletakkan tangannya di nisan, membayangkan keberhasilan usaha dan kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Sejenak, dunia seolah berhenti. Angin malam berhenti bertiup, kabut menebal, dan suara alam lenyap. Pak Jaya merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya, seperti tangan tak terlihat menyentuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak tak karuan. Ia membuka mata, dan di depan matanya, bayangan mayat dalam liang kubur tampak bergerak perlahan. Mata mayat itu kosong,
tapi menatap langsung ke jiwanya, seolah membaca seluruh rasa takut dan ambisinya. Pak Jaya ingin mundur, menjerit, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Angin dingin menggigit wajahnya, dan tiba-tiba suara serak bergema di seluruh kuburan Jaya. Kekuasaanmu, uangmu, kabeh bakal melebu, nanging ojo lali regane. Dengan napas tercekat, Pak Jaya tetap menekankan tangannya ke nisan, membisikkan niatnya. Sesaat kemudian, dari tanah basah, bayangan gelap perlahan bangkit. Bayangan itu tak berbentuk manusia biasa, seperti kabut pekat yang bergerak, mengikuti setiap gerakan Pak Jaya. Tanggen-tanggen samar muncul dari tanah, menyentuh kakinya, memeluk tubuhnya. Ia merasa tubuhnya berat, namun energi aneh masuk ke seluruh darahnya, memenuhi dirinya dengan sensasi panas, kuat, dan takut sekaligus. Mbah Suro hanya berdiri di samping, matanya tajam menatap, seperti memantau sejauh mana Pak Jaya berani menembus batas. Iki durung rampung, Jaya. Nanging sampean wis mulai melebu, katanya pelan. Malam itu, Pak Jaya tidak hanya merasakan kekuatan, tapi juga sesuatu yang lain. Bayangan-bayangan di kuburan mulai berbicara dengan suara lembut, seperti bisikan ribuan jiwa yang menunggu. Mereka tidak marah, tapi juga tidak ramah. Suara itu masuk ke telinganya, pikirannya, menanamkan satu pesan: setiap langkah kekayaan yang kau raih akan dibayar dengan darah. Dengan tubuh lemas dan hati berdebar, Pak Jaya merasakan perubahan dalam dirinya. Esok paginya, saat ia pulang ke rumah, dunia terasa berbeda. Toko kecilnya yang sebelumnya sepi, kini ramai. Pelanggan datang berdatangan, membeli barang tanpa tawar-menawar. Ia pulang, membuka catatan keuangan, dan terkejut. Uang yang masuk lebih banyak daripada yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Ia tersenyum lemah, namun di sudut matanya, bayangan hitam di malam kuburan masih tersisa, mengintip dari balik jendela rumahnya, seolah mengikuti setiap langkahnya. Hari demi hari, usaha Pak Jaya semakin berkembang. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Bahkan rival bisnisnya mulai satu persatu hilang dari kota. Beberapa dikabarkan pindah, tapi banyak yang menghilang tanpa jejak. Pak Jaya mulai merasakan bahwa kekuatan Gondomait bukan sekadar mitos. Ia memberikan apa yang ia inginkan, kekuasaan, uang, dan pengaruh. Tapi di malam-malam berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Lampu berkedip sendiri, suara langkah kaki terdengar di ruang kosong, dan ia sering mendengar bisikan halus memanggil namanya. Pada suatu malam, anaknya yang kecil, Raka, tiba-tiba terbangun sambil menangis, menunjuk ke sudut gelap kamar. "Ayah, sing soko kono, njupuk aku," gumamnya dengan suara parah. Pak Jaya menatap ke arah yang ditunjuk anaknya, dan untuk sesaat, bayangan gelap samar melintas di dinding. Ia menelan ludah, menepuk kepala anaknya sambil mencoba tersenyum, meski hatinya sudah mulai gelisah. "Ora ana opo-opo nak, cuma bayangan, ojo wedi," katanya. Suaranya gemetar, namun rasa gelisah itu tidak hilang. Setiap malam, bisikan dan bayangan semakin nyata. Pak Jaya sadar, Gondomait memberikan kekayaan, tapi juga mengirimkan sesuatu yang lain yang tidak pernah ia minta dan tak bisa ia kendalikan. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Miat-miat dari kuburan tua yang ia singgahi menatapnya, menunggu balas dendam. Dalam mimpinya, mereka bergerak keluar dari liang, melayang di udara, dan menyanyikan mantra yang membuat darahnya membeku. Pak Jaya sering terbangun di tengah malam, keringat membasahi bajunya, napasnya tersengal, dan jantungnya berdegup kencang. Suara-suara itu semakin nyata, bukan lagi mimpi. Ia mendengar suara langkah di atas loteng, padahal ia yakin tidak ada yang naik ke sana. Lampu berkedip dan mati, meninggalkan rumah dalam gelap. Dari sudut gelap, ia merasa ada tatapan kosong menatapnya, menunggu kesalahan kecil untuk menghukumnya. Pak Jaya tahu satu hal, kekuatan Gondomait sudah masuk ke hidupnya, dan tak bisa ditarik lagi. Ia menjadi kaya, orang-orang kagum padanya, dan rival-rivalnya hilang. Tapi di balik semua itu, ada harga yang akan segera datang menagih, dan ia belum tahu kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa. Dalam hati kecilnya, ia berbisik pelan, setengah. Dalam bahasa Jawa, yen iki dalan sing tak pilih,
"Ya Gusti, tulung aku sabar, tulung aku kuat." Namun suara itu terasa hampa, karena kegelapan malam itu terasa menelan semua doa dan harapannya. Bayangan Gondo mayit kini tak hanya ada di kuburan tua. Mereka mulai mengikuti langkahnya, masuk ke rumah, menghantui malam-malamnya, menunggu saat Pak Jaya benar-benar siap membayar harga yang tidak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, saat Pak Jaya tidur dengan mata setengah terbuka, ia merasakan tangan tak terlihat menyentuh kakinya. Lembut tapi kuat, menariknya ke arah kegelapan yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Ia menjerit dalam hati, tapi tubuhnya kaku. Ini baru langkah pertama, dan Pak Jaya tidak tahu bahwa langkah pertama itu sudah mengikat hidupnya selamanya dengan dunia yang gelap dan menakutkan. Dunia di mana kekayaan dan kemewahan dibayar dengan darah dan ketakutan abadi. Pak Jaya tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dalam hitungan minggu setelah malam itu, di kuburan tua, toko kelontongnya yang semula sepi kini selalu ramai. Orang-orang datang membeli barang seolah tak peduli harga, dan transaksi sehari-hari membuat kantong Pak Jaya kian tebal. Tapi bukan hanya toko yang berubah. Rumahnya yang lama sudah tidak muat lagi untuk keluarganya. Ia membeli tanah tambahan. Di sebelah, mendirikan rumah 2 lantai dengan cat putih bersih, jendela besar, dan lampu-lampu yang menyala terang setiap malam. Di halaman, mobil-mobil mewah menumpuk, dan ia merasa seperti seorang raja di kotanya sendiri. Anak-anaknya kini bersekolah di tempat bergengsi. Teman-teman mereka memandangnya dengan kagum, sementara Pak Jaya tersenyum puas. Namun, di balik semua kemewahan itu, malam-malam Pak Jaya tidak pernah benar-benar tenang. Pada awalnya, ia menganggap semua itu hanya efek stres dan terlalu banyak pekerjaan. Kadang ia mendengar langkah kaki di ruang tamu, padahal ia yakin tak ada siapapun. Kadang terdengar bisikan halus dari kamar yang gelap, atau suara gesekan yang terdengar dari lantai atas. Ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Mungkin aku terlalu capek, otakku kebanyakan mikir, gumamnya pelan. Tapi hati kecilnya selalu berkata lain. Sebuah peringatan yang ia coba untuk menenangkan diri. Suatu malam, ketika hujan deras kembali mengguyur kota kecil itu, Pak Jaya duduk di ruang kerjanya yang luas, menghitung uang dari bisnis yang semakin berkembang. Di jendela, bayangan pohon menari di terpa cahaya lampu jalan, dan angin membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Ia menoleh, dan seketika tubuhnya membeku. Di sudut ruang, berdiri sosok yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bayangan mayat itu, mayat yang ia korbankan pertama kali di kuburan tua, kini berdiri tegak, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Tubuhnya yang membusuk, aroma kematian yang samar tapi menusuk, dan senyum kaku yang menghantui. Semuanya nyata. Pak Jaya menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa seperti diikat oleh tangan tak terlihat. Mulutnya seolah ditahan oleh kekuatan gelap yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, menunggu. Jantung Pak Jaya berdegup kencang, dan ia merasakan panik murni. Rasa takut yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Rasa takut yang menembus seluruh daging dan tulangnya. Bayangan itu perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin malam, meninggalkan aroma busuk yang membuat ia mual dan hampir pingsan. Keesokan harinya, Pak Jaya mencoba menganggap kejadian itu sebagai mimpi buruk. Tapi malam berikutnya, hal-hal aneh kembali terjadi. Anak bungsunya, Raka, sering berbicara sendiri di kamar, menatap sudut gelap dengan mata melebar dan mulut bergerak, seperti sedang membalas percakapan dengan seseorang yang tak terlihat. "Ayah, Dewike ngomong karo aku," kata Raka malam dengan suara parau. Pak Jaya menatapnya, ingin menenangkan, tapi ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Istrinya, Ibu Sari, mulai mengalami hal-hal aneh juga. Beberapa kali ia terbangun dengan luka kecil di lengan dan kaki, tanpa ada goresan dari benda tajam, tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengeluh, tapi Pak Jaya hanya bisa menatap dengan wajah pucat, takut jika menjelaskan bahwa semua itu mungkin. Terkait dengan ritual gondo mayit, semakin hari, bayangan-bayangan itu semakin sering muncul. Terkadang Pak Jaya melihat sosok samar di lorong rumah, menatapnya dari atas tangga, atau melayang di sudut kamar anak-anaknya. Terkadang ia mendengar suara tangisan bayi,
atau suara tawa yang tidak manusiawi. Sekalipun rumahnya ramai oleh keluarga dan pelayan baru dari bisnisnya, malam tetap terasa sunyi, mencekam, dan penuh hawa gelap yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, Pak Jaya terbangun karena mendengar suara pintu ruang tamu terbuka sendiri. Ia bangun, mengira maling masuk, tapi ketika menyalakan lampu, rumah tampak kosong. Ia melangkah perlahan ke ruang tamu, jantung berdegup kencang, dan langkahnya terdengar menggema di lantai kayu. Di sudut ruang tamu, bayangan gelap itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia bisa melihat tenggen-tenggen membusuk, kulit terkelupas, mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Suasana seolah membeku, dan Pak Jaya merasakan hawa dingin yang menusuk dari kepala hingga ujung kaki. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap wajah, dan berbisik pelan dalam bahasa Jawa, "Ojo wedi, oho wedi." Namun kata-kata itu terdengar hampa, seakan hilang begitu saja ditelan kegelapan. Bayangan itu tetap menatapnya, diam, tapi mengirimkan pesan yang jelas. Kekayaan yang ia raih datang dengan harga, dan harga itu mulai menagihnya hari-hari. Berikutnya, ketakutan itu mulai mempengaruhi keseharian Pak Jaya. Ia tidak bisa tidur tenang, selalu memeriksa sudut-sudut rumah, selalu mendengar langkah kaki di atas loteng, suara-suara berbisik dari kamar kosong, atau tirai yang bergerak sendiri. Pelayan rumahnya mengeluh sering melihat bayangan lewat di lorong, tapi Pak Jaya menyuruh mereka diam. Ia sadar bahwa jika orang lain tahu, itu akan menghancurkan reputasinya sebagai kepala keluarga dan pengusaha sukses. Keluarganya pun mulai merasakan dampaknya. Anak sulungnya, Rina, sering terbangun di malam hari, sambil menjerit, menunjuk ke sudut kamar. "Ada sing mripat kundeleng aku," katanya dengan suara bergetar. Pak Jaya mencoba menenangkan, menutupi mata anaknya dengan tangan, tapi hatinya sendiri bergetar. Ia tahu ini bukan hayalan anaknya. Suara-suara, bayangan-bayangan, dan hawa kematian itu nyata dan mulai menyusup ke setiap sudut rumah. Pada suatu malam, Pak Jaya terbangun karena mendengar suara derap kaki berat di atas langit-langit rumah. Ia keluar kamar, memeriksa lantai atas, tapi kosong. Saat ia menoleh ke jendela, bayangan samar terlihat melayang di halaman rumah, bergerak di antara pepohonan dan lampu taman. Seketika, rasa panik menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti dikelilingi sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun merasakan kehadirannya. Sementara itu, di tempat lain dalam rumah, Ibu Sari terbangun karena mendengar bisikan halus. "Sari, iki regain." Suara yang terdengar seperti campuran manusia dan sesuatu yang lain. Ia bangun, melihat kulit lengannya memerah, ada goresan tipis yang sebelumnya tidak ada. Ia mencoba membangunkan Pak Jaya, tapi suaminya duduk di ruang tamu, memandangi bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Pak Jaya mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia raih tidak hanya datang dengan biaya moral, tetapi juga biaya supranatural. Gondo Mayit tidak hanya memberinya uang dan kekuasaan, tapi juga mengirimkan makhluk-makhluk bayangan yang terus mengintai dan memata-matai. Setiap malam, suara-suara itu semakin jelas, seperti menanamkan pesan bahwa sesuatu yang gelap dan menakutkan sedang menunggu. Suatu malam lain, ia bermimpi buruk. Ia melihat semua mayat yang pernah ia korbankan muncul, melayang di udara, menatapnya, menuntut balas. Suara ribuan bisikan terdengar di telinganya. Setiap kata menyayat hati dan menakutkan. Iki regane. Ia terbangun dengan napas tersengal, jantung berdegup kencang, dan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi mimpi itu tidak berakhir begitu saja. Bayangan dari mimpi malam itu tampak mengikuti Pak Jaya, muncul di sudut rumah, menunggu saat yang tepat untuk menagih hutang yang belum ia bayar. Pak Jaya sadar bahwa Gondo Mayit bukan sekadar mitos. Ini naik, dan setiap malam, ketakutan itu semakin nyata, semakin sulit untuk ia kendalikan. Ia menjadi kaya, orang-orang kagum padanya, rivalnya menghilang. Tapi harga yang harus dibayar semakin dekat, dan ia tahu, ini baru awal. Langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan menjerat seluruh keluarganya dalam teror yang tak bisa dibayangkan. Di tengah malam, ketika lampu taman berkedip dan angin dingin meniup tirai,
Pak Jaya duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap bayangan yang menari di sudut gelap, merasakan tenggen-tenggen tak terlihat yang menyentuhnya dengan lembut tapi menakutkan. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan tidak. Tidak dengan harga apa pun, terutama ketika harga itu dibayar dengan darah dan jiwa orang lain. Ia menundukkan kepala, berbisik dalam hati, "Gusti, tulung aku sabar, nanging regane iki." Dan ia tahu malam-malam berikutnya akan lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih tidak bisa ia hindari. Pak Jaya duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi tumpukan dokumen bisnis. Namun pandangannya kosong. Mata gelapnya menatap lampu gantung yang berputar perlahan, menimbulkan bayangan panjang di lantai kayu. Semuanya terasa hampa. Kekayaan yang baru saja ia raih seolah tak cukup, malah terasa seperti jebakan yang tak terlihat. Ia tahu ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Bayangan-bayangan gelap itu, bisikan yang tak terdengar oleh orang lain, dan hawa dingin yang selalu menusuk tulang belakangnya, semuanya menjadi bagian dari kehidupannya yang baru ini. Suatu malam, tepat ketika hujan mulai turun tipis di luar, terdengar ketukan di pintu depan. Pak Jaya menoleh, dan di sana berdiri sosok tua yang selalu ia hindari tapi tak bisa ia lupakan. Mbah Suro. Mata merah tua itu menatapnya tajam, tubuh membungkuk. Suara serak namun penuh wibawa. "Jaya, saben suksesmu dibayar karo getih," katanya perlahan, menekankan setiap kata dengan serius. "Yen kau teresek, bakal pada nuntut luih akeh maneh. Pilihan utawa oma iki bakal dadi kuburanmu diu." Pak Jaya menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata Mbah Suro seperti belati yang menusuk hatinya. Tapi di sisi lain, api keserakahan menyala lebih kuat. Ia membayangkan rumah mewah yang lebih besar, mobil-mobil baru, bisnis yang tak tertandingi di kota kecil ini, dan rasa kagum dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Aku bisa atasi semuanya. Aku bisa kendalikan ini," gumamnya pelan, mencoba menenangkan rasa takut yang mulai memuncak. Malam itu, Pak Jaya kembali ke ritualnya. Ia mengambil lebih banyak mayat dari kuburan tua, sesajen bertambah ayam hitam, telur, bunga layu, dan koin-koin tua yang tampak berlumut. Setiap langkah ritual terasa semakin berat, hawa di sekelilingnya semakin pekat. Bayangan-bayangan mulai bergerak di sudut matanya. Tangan-tangan samar melayang di udara, dan suara-suara lirih bercampur dengan hembusan angin malam yang dingin. Ia menelan ludah, menutup mata, dan mulai membaca mantra yang Mbah Suro ajarkan. Ketika tangannya menempel di nisan yang dibawa pulang dari kuburan, hawa gelap menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal, dan seluruh darah seolah mendidih. Pak Jaya merasakan energi yang tidak manusiawi memasuki tubuhnya. Kekuatan yang membuatnya merasa besar, perkasa, dan tak terkalahkan. Di saat yang sama, ia merasakan tatapan ribuan mayat yang pernah ia korbankan. Mereka menatap dengan mata kosong, dingin, dan penuh dendam. Seiring ritual semakin intensif, teror di rumahnya juga meningkat. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara jeritan panjang dari lantai atas. Ia lari, membuka pintu kamar anak-anaknya, dan menemukan Raka duduk di lantai, menatap kosong ke sudut kamar. "Ayah, pada ngetutake aku," gumamnya lirih. Pak Jaya mencoba menenangkan, menepuk kepala anaknya sambil berkata, "Ojo wedi, nak, ora ono opo-opo, mung bayangan." Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar bayangan. Hal-hal aneh lain mulai muncul. Dinding rumah tiba-tiba berlumuran darah segar, tanpa ada luka atau sumbernya. Benda-benda melayang di udara, pecah, dan terlempar ke sudut ruangan. Lampu berkedip sendiri, suara langkah kaki terdengar di ruang kosong, dan bisikan dari sudut gelap memanggil namanya. Bahkan Mbah Suro pun tidak bisa menahan semua kekuatan itu. Hanya memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar semakin tinggi. Pak Jaya tahu, ini bukan mimpi. Gondo mayit yang ia panggil di kuburan tua kini benar-benar hadir dalam hidupnya. Malam-malamnya dipenuhi teror yang nyata.
bukan hanya bayangan atau suara. Ia mulai merasa bahwa setiap tindakan yang ia lakukan untuk memperkuat kekuasaannya malah membuat rumahnya menjadi lebih menyeramkan. Ia merasa diawasi dari semua arah, dari sudut gelap ruang tamu, lorong yang sunyi, hingga loteng yang selalu ia hindari. Suatu malam, ia bermimpi buruk yang paling mengerikan. Semua mayat yang pernah ia korbankan muncul mengelilinginya, melayang di udara, menatap dengan mata kosong, dan menunggu saatnya membalas dendam. Suara ribuan bisikan terdengar di telinganya, seperti ribuan orang berbicara sekaligus, menuntut pertanggungjawaban. Pak Jaya menjerit dalam mimpi itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin membasahi seluruh badannya. Namun ketika ia terbangun, tubuhnya lemas, napas tersengal, tapi tekadnya tetap membara. Ia tahu kekuasaan itu ada di tangannya, dan ia bersumpah tidak akan mundur hari demi hari. Pak Jaya semakin berani. Ia menambah jumlah ritual, mengambil mayat-mayat lain, dan melakukan sesajen dengan lebih kompleks. Setiap malam, rumahnya berubah menjadi panggung horor. Tirai bergerak sendiri, lampu menyala dan mati tanpa sebab, dan bayangan gelap bergerak di setiap sudut. Anak-anaknya mulai menutup mata ketika melewati koridor gelap, dan istrinya semakin sering terbangun dengan luka-luka kecil di tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan. Pak Jaya mencoba menenangkan diri dengan membenarkan pikirannya sendiri. Ini semua harga yang harus dibayar untuk kekuasaan. Tapi suara-suara, bisikan halus, dan tatapan kosong yang muncul dari sudut gelap rumah terus menghantuinya. Ia sering berbicara sendiri di malam hari, mencoba mencari alasan rasional untuk semua yang terjadi. Namun semakin ia mencari, semakin gelap rumahnya terasa. Suatu malam lain, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu yang remang, lampu berkedip cepat, dan suara langkah kaki terdengar dari loteng. Pak Jaya menatap ke atas, jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa tenggen-tenggen tak terlihat menarik napasnya ke bawah, seolah memaksa tubuhnya tunduk. Ia menelan ludah, dan dengan suara parau ia berkata, "Ojo, ojo nggak keno, ojo." Namun kata-kata itu hanya hilang di udara malam. Bayangan dari ritualnya muncul di dinding, menari, menggerakkan tangan-tangan yang menekannya, menjeratnya. Dalam rasa takut yang nyata, Pak Jaya sadar satu hal, kekayaan dan kekuasaan yang ia dapatkan bukanlah hadiah, melainkan kutukan. Setiap mayat yang ia korbankan, setiap sesajen yang ia persembahkan, membuka jalan bagi teror yang kini nyata dan menghantui rumahnya. Anak-anaknya yang polos mulai tersentuh oleh kegelapan ini. Raka dan Rina sering berbicara sendiri, menatap sudut gelap, dan kadang menangis tanpa alasan. Ibu Sari sering terbangun dengan luka-luka kecil. Aroma busuk yang samar terasa di udara, dan suara-suara lirih yang memanggil namanya membuatnya takut keluar rumah sendirian. Pak Jaya pun mengalami dilema yang semakin berat. Di satu sisi, kekuasaannya semakin kuat, bisnisnya meroket, orang-orang kagum padanya, rival-rivalnya hilang, dan kekayaan tak terbatas ada di genggamannya. Tapi di sisi lain, rumahnya sudah berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Bayangan-bayangan dari mayat yang ia korbankan mengikuti langkahnya, dan setiap malam teror itu meningkat. Ia mulai merasakan bahwa tidak ada tempat yang aman. Tidak ada sudut yang bebas dari mata kosong dan tanggon-tanggon gelap yang menunggu. Malam-malam, Pak Jaya kini penuh ketegangan. Ia tidak bisa lagi tidur tanpa lampu menyala. Setiap suara terdengar, seperti ancaman. Bahkan ketika ia duduk sendirian di teras rumah sambil merokok, ia merasakan tatapan dari pepohonan di halaman, dan hembusan angin membawa bisikan yang menakutkan. Iki regane, terdengar samar di telinga, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Jaya mulai menyadari, terlalu terlambat untuk mundur. Ia sudah terlalu jauh menapaki jalan ini. Gondomayit kini bukan hanya energi abstrak, tapi kehadiran nyata dalam hidupnya. Setiap tindakan yang ia ambil untuk memperkuat kekuasaan malah menambah jumlah pengawas gelap yang menghantui rumahnya. Ia tahu, pada saatnya, harga yang harus dibayar akan datang. Dan ia belum tahu apakah dirinya dan keluarganya akan selamat dari teror itu. Dan malam itu, di tengah rumah yang remang, Pak Jaya duduk sendirian, menatap bayangan di sudut ruangan. Napasnya tersengal, keringat membasahi wajah,
sambil berbisik, Aku kudu kuat. Nanging regane iki, regane. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih sulit dihadapi. Kekuasaan telah membuatnya kaya, tapi juga menjeratnya dalam kegelapan yang tak ada akhir. Bayangan-bayangan dari ritualnya menunggu, menatap, dan bersiap untuk menagih hutang yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, suasana rumah Pak Jaya berbeda dari biasanya. Lampu-lampu taman berkedip tak beraturan. Angin malam membawa suara bisikan yang tak bisa ditafsirkan, dan bau tanah basah bercampur. Busuk menusuk hidung. Pak Jaya duduk di ruang tengah, tangan gemetar memegang segelas kopi yang sudah dingin, wajahnya pucat. Ia menatap bayangan di dinding yang bergerak sendiri, memantulkan cahaya lampu yang teredup. Rumah yang dulu ia bangun dengan bangga kini terasa asing, seperti kuburan besar yang menunggu korban baru. Sejak beberapa minggu terakhir, tetangga mulai menjauh. Mereka melihat rumah Pak Jaya seperti rumah yang sudah dikutuk. Anak-anaknya pun sering menolak masuk rumah setelah pulang sekolah. Ayah, ayo lunga, ojo melebu oma iki. Ana sing meripat kundele, kata Raka suatu sore sambil menarik tangan ibu. Pak Jaya menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ora ana, opo-opo, nak. Mong imajinasi. Namun hatinya sendiri mulai digelayuti rasa takut. Ia tahu ini bukan imajinasi. Malam itu, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tengah, terdengar suara lembut tapi menakutkan dari arah lorong gelap. Suara itu seolah merayap di telinganya, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Jaya, kau ambil hidup kami, sekarang hidupmu milik kami, kata suara itu, hampir berbisik tapi menembus seluruh kesadarannya. Pak Jaya tersentak, berdiri, dan menoleh ke arah suara. Lorong gelap tampak tak berujung. Bayangan hitam bergerak perlahan, menutupi setiap sudut ruangan. Ia mencoba melangkah menuju pintu depan, berharap bisa keluar, tapi pintu terkunci sendiri. Engselnya berdecit, tetapi tidak bisa dibuka. Jendela menutup dengan keras, membuat suara benturan terdengar seperti ledakan di seluruh rumah. Ia menendang pintu, tapi besi dan kayu terasa menahan tubuhnya, seolah rumah itu hidup dan menolak membiarkannya pergi. Tangan-tangan tak terlihat mulai muncul dari kegelapan, menariknya ke lantai. Ia merasakan gigitan dingin di lengannya, pakaiannya terkoyak oleh cakar yang tak terlihat, dan kulitnya tersayat dengan rasa sakit yang menusuk tulang. Pak Jaya berteriak sekuat tenaga, tapi tak seorang pun mendengar. Hanya suara teriakan itu yang memantul di dinding-dinding rumah, bercampur dengan tawa rendah dan serak dari bayangan yang mengelilinginya. Ia mencoba meraih meja di dekatnya untuk menahan tubuhnya, tapi tangan-tangan itu menariknya kembali ke lantai. Tubuhnya terasa berat, seperti ditimbang ribuan ton. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan jantungnya berdetak cepat, seolah ingin meledak. Di sudut ruangan, bayangan miat-miat yang pernah ia korbankan muncul satu persatu, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Pak Jaya, ikirigen, terdengar dari ribuan bibir yang tak bisa ia lihat. Suara mengelilinginya, masuk ke telinga, hidung, bahkan menembus ke tulang dan sumsum. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tubuhnya seolah milik mereka, seperti boneka yang ditarik-tarik tali tak terlihat. Ia berusaha merapal doa, memohon pada Tuhan, Gusti, tolong aku salah, aku niwan, panggap. Namun suara itu terdengar hampa di tengah teror yang nyata. Bayangan-bayangan semakin mendekat, menyelimuti setiap sudut ruang. Tangan-tangan yang dingin menempel di wajahnya, menarik rambutnya, mencakar kulitnya. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tubuhnya kaku, seperti diikat oleh kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara istrinya. Ibu Sari berdiri di pintu, wajah pucat, mata melebar sambil memanggil, Jaya, ayo metu. Oho. Namun sebelum ia bisa bergerak, bayangan hitam dari lantai muncul, merayap ke arahnya. Ia melihat tenggen-tenggen tak terlihat, menyeret tubuh Pak Jaya kembali ke tengah ruangan. Ibu Sari terhuyung mundur, menangis, dan tak bisa menolongnya. Anak-anaknya, yang biasanya tidur di kamar, kini ikut merasakan aura mengerikan itu. Rina dan Raka menatap ke arah ruang tengah. Mata mereka melebar, wajah pucat.
Ayah, duwe kenjupukmu. Dewe kenjupukmu? Gumam mereka serempak. Pak Jaya ingin menenangkan mereka, tapi ia sendiri tak bisa bergerak. Bayangan hitam yang muncul bukan hanya satu atau dua, tapi ribuan, bergerak di seluruh rumah, menutup pintu, menutup jendela, bahkan menutup cahaya yang masuk. Pak Jaya tersungkur ke lantai, tubuhnya terasa seperti diiris ribuan pisau halus, tapi tactile. Napasnya terhenti sebentar, kemudian tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi. Suara jeritan dari miat-miat yang pernah ia korbankan kini jelas terdengar, menggema di seluruh rumah. Iki regane, iki regane. Mereka menuntut balas, dan Pak Jaya sadar, semua kekayaan dan kekuasaan yang ia raih hanyalah jebakan yang kini menjeratnya. Ia mencoba merapal mantra pelindung yang dulu diajarkan Mbah Suro, namun suaranya tercekat, lidahnya kelu. Bayangan itu menempel lebih dekat, tangan-tangan tak terlihat menahan mulutnya, menariknya ke lantai. Ia merasakan gigitan di punggung, di lengan, seperti ratusan cakar menembus daging. Rumah yang dulu nyaman, kini berubah menjadi penjara gelap. Setiap sudut dipenuhi mata kosong yang menatapnya dengan dendam. Pak Jaya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, dan air mata mulai mengalir. Ia menyesal, tapi keserakahan yang dulu menguasainya kini berubah menjadi ketakutan murni. Ia melihat bayangan yang paling menyeramkan. Mayat-mayat dari ritual pertamanya muncul dari dinding, melayang di udara, menatapnya dengan mata kosong, dan perlahan mendekat. Suara-suara lirih bercampur dengan jeritan panjang terdengar seperti simfoni kematian. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap ritual yang ia lakukan bukan hanya memberi kekayaan, tapi juga memanggil makhluk gelap yang kini menguasai rumahnya. Anak-anaknya tidak bisa dilindungi, istrinya tidak bisa diselamatkan, dan dirinya sendiri terjebak. Rumahnya kini bukan tempat tinggal, tapi medan perang antara hidup dan kematian, kekuasaan dan kutukan, di tengah ketakutan yang mencekam. Pak Jaya mencoba berdiri, tubuhnya lemas, tangan gemetar, tapi tekadnya muncul. Ia mencoba berjalan ke arah pintu, meski tangan-tangan tak terlihat menahannya. Setiap langkah terasa seperti menembus rawa gelap, kaki berat, dada sesak. Bayangan-bayangan mengikuti setiap gerakan, menempel di punggungnya, menatapnya dengan dendam. Pak Jaya menjerit, memohon, dan untuk sesaat, rumah itu sunyi. Bayangan-bayangan itu berhenti, seolah memberi waktu, tapi tatapan mata kosong itu tetap menembus jiwanya. Ia sadar, malam ini adalah titik balik. Kekuasaan yang ia kejar telah berubah menjadi kutukan yang nyata, dan tidak ada jalan keluar kecuali membayar harga yang belum pernah ia bayangkan. Di sudut ruang, ia mendengar suara-suara halus yang berulang. Iki regane, menembus setiap sel tubuhnya. Pak Jaya jatuh terduduk, kepala tertunduk, tubuhnya lemas. Air mata mengalir, bercampur keringat dingin, membasahi wajahnya yang pucat. Ia menyesal, tapi terlalu terlambat. Rumah yang dulu penuh tawa dan keluarga, kini dipenuhi kegelapan, bisikan, dan tangan-tangan yang menuntut balas. Pak Jaya tahu satu hal yang pasti, Gondomayit tidak pernah memberi tanpa mengambil. Dan malam ini, malam di mana kekayaan dan keserakahan bertemu, akan menjadi awal dari hukuman yang tak bisa dihindari. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, menunggu gerakan berikutnya, menunggu saat ia benar-benar lelah, menunggu saat ia sadar bahwa harga kekuasaan telah datang menagih, dan rumahnya yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi kuburan bagi jiwanya sendiri. Pak Jaya terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin, hati dan pikirannya hampa, tapi naluri mengatakan sesuatu sedang menunggu di mana ini. Lampu-lampu yang dulu terang kini berpendar redup, menimbulkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Angin malam berhembus dari jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma tanah basah bercampur busuk. Aroma yang membuat perutnya mual. Rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilan kini berubah menjadi tempat yang asing, menyeramkan, dan mematikan. Ia berdiri, mencoba menenangkan napas, sambil berjalan perlahan ke ruang tengah. Suara langkah kakinya sendiri terdengar asing di telinga. Lalu terdengar bisikan, lembut tapi menusuk hingga ke tulang. Pak Jaya, iki omahmu saiki, lan iki regamu.
kabeh bakal dibayar. Suara itu seakan datang dari setiap sudut, dari lantai ke langit-langit, dari dinding ke tirai yang bergerak sendiri. Pak Jaya menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang, dan keringat mengalir deras di punggungnya. Tiba-tiba, bayangan pertama muncul di sudut ruang. Wajahnya hampa, mata kosong, tapi senyum dingin yang menghantui membuat tubuh Pak Jaya gemetar hebat. Ia mengenali sosok itu. Mayat pertama yang pernah ia korbankan di kuburan tua. Tubuh itu berdiri dengan kaku, perlahan mendekat. Sementara suara tawa serak tapi penuh dendam terdengar di telinga Pak Jaya. Ia berusaha mundur, tapi lantai seolah lengket, dan bayangan lain mulai muncul dari setiap sudut. Di belakang tirai, di atas tangga, di ambang pintu, Pak Jaya mencoba berlari ke kamar anak-anaknya, berharap bisa melihat mereka, berharap menemukan kenyamanan. Tapi saat ia membuka pintu kamar, mayat lain sudah menunggunya. Anak-anaknya tidak ada, tapi aroma kematian dan bau tanah basah memenuhi ruangan. Mayat itu menatapnya, tangan-tangan yang membusuk perlahan bergerak seolah ingin meraih tubuhnya. Pak Jaya terhuyung, menjerit, tetapi suaranya hilang, tersedak dalam kengerian yang nyata. Tubuhnya mulai ditarik ke segala arah oleh tengen-tengen tak terlihat. Setiap kali ia mencoba menghindar, tangan lain muncul dari kegelapan, mencakar pakaiannya, menggigit lengannya, meninggalkan bekas yang terasa seperti luka sungguhan. Pak Jaya merasakan rasa sakit yang menusuk daging, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Bayangan-bayangan itu tertawa dingin, menunggu saatnya menghukum. Ia mencoba merapal doa, mengucap nama Tuhan dalam hati, tapi suara-suara itu bercampur dengan ribuan bisikan yang menakutkan. Iki regane, kabeh bakal dibayar. Suara itu semakin keras, berputar di sekelilingnya, membuat kepala Pak Jaya terasa hampir pecah. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari kepala hingga ujung kaki, seolah ribuan tangan gelap menembus kulitnya, menekannya ke lantai. Pak Jaya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Napas tersengal, tapi matanya terbuka lebar, menyadari bahwa rumah yang dulu nyaman, kini menjadi kuburan hidup. Dinding-dinding berlumuran darah segar, lampu taman berkedip tak beraturan, tirai bergerak sendiri, dan aroma tanah basah tidak pernah hilang. Bahkan ketika ia mencoba menenangkan diri, bayangan itu muncul di setiap sudut, mengikuti langkahnya, menunggu gerakan berikutnya. Anak-anaknya kini terdengar menangis di kamar atas. Suara mereka bercampur dengan bisikan dan tawa serak dari bayangan-bayangan. Pak Jaya berlari ke tangga, tapi mayat-mayat itu muncul satu persatu di sepanjang tangga, menatapnya dengan mata kosong. Langkahnya tergesa, napasnya tersengal, tubuhnya lemas, tapi ia terus memaksa diri naik. Saat mencapai lantai atas, tubuhnya ditarik oleh tangan tak terlihat, terseret ke ruang keluarga, dan jatuh terduduk dengan keras. Ibu Sari muncul di ambang pintu, wajah pucat pasi, air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba mendekati Pak Jaya, tetapi bayangan yang muncul dari dinding menyeretnya kembali, menahannya, seolah rumah ini menolak setiap bentuk bantuan. Anak-anaknya menjerit, "Ayah, ayo, oho." Namun suara mereka tak bisa menembus teror yang menguasai rumah. Pak Jaya berlutut, menatap lantai, dan merasakan tatapan mayat-mayat itu menembus jiwanya. Bayangan dari ritual pertamanya bergerak perlahan, mendekat. Tangan-tangan gelap mencakar tubuhnya, meninggalkan bekas, luka yang panas, dan terasa nyata. Ia menjerit memohon ampun. Tulung aku nyuwun pangapura." Tetapi suara itu hanya hilang di udara. Tidak ada yang menolongnya. Setiap langkah terasa sia-sia. Pak Jaya berlari ke kamar utama, berharap di sana ia bisa menemukan sesuatu yang bisa melindunginya. Tapi saat ia membuka pintu, ia disambut pemandangan yang lebih mengerikan. Mayat-mayat yang ia korbankan dulu kini berdiri mengelilingi ruangan. Tangan mereka terulur, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Aroma kematian dan darah segar memenuhi udara. Rumahnya kini seperti medan perang antara hidup dan mati. Kekuasaan dan kutukan. Tubuh Pak Jaya ditarik lagi oleh tenggen-tenggen tak terlihat. Tubuhnya berputar-putar, jatuh, dan terbentur dinding. Setiap kali ia mencoba bangkit, tangan lain menariknya kembali, mencakar pakaiannya,
membuat kulitnya terkelupas di beberapa bagian. Ia merasakan gigitan, tusukan, dan tekanan yang tidak manusiawi. Suara jeritan dari Miat-Miat bercampur dengan tawa dingin yang menakutkan, membuat seluruh rumah bergemuruh. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya mendengar bisikan yang berbeda, lembut tapi mengerikan. "Jaya, iki regane keserakahanmu." "Iki regain." Suara itu menembus seluruh kesadaran, membuat tubuhnya gemetar, mata berair, dan hati terasa hancur. Ia sadar bahwa semua yang ia kejar, kekayaan, kekuasaan, prestise, hanya jebakan. Dan jebakan itu kini menjerat dirinya, keluarganya, bahkan rumah yang dulu ia banggakan. Pak Jaya jatuh terduduk di lantai ruang tengah. Tubuhnya lemas, napas tersengal, air mata bercampur keringat dingin. Mayat-mayat terus menatapnya, bayangan gelap menari di dinding, tangan-tangan tak terlihat menekannya ke lantai. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa menatap wajah kosong dari ribuan korban yang pernah ia korbankan. Kini menjadi kuburan hidup, medan azab yang tidak bisa ia hindari. Ia merasakan tubuhnya ditarik ke atas tangga. Meskipun ia mencoba menahan, mayat-mayat itu mengikuti, bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, menutupi setiap sudut, setiap lorong, setiap ruangan. Setiap napas yang ia tarik terasa berat, penuh aroma tanah basah, darah, dan kematian. Ia mencoba menjerit, memohon ampun, memanggil nama Tuhan, tetapi suaranya tersedak, hilang ditelan kegelapan. Pak Jaya menyadari satu hal yang menakutkan. Ia bukan hanya terperangkap di rumahnya sendiri, tapi di dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Kekayaan, bisnis, dan kemewahan yang ia raih hanyalah ilusi yang menipu, sedangkan rumah ini menjadi medan hukuman nyata. Setiap mayat yang pernah ia korbankan kini hadir untuk menagih hutang yang belum pernah ia bayangkan. Ia tahu tidak ada jalan keluar kecuali membayar harga yang sesungguhnya, harga yang mungkin tidak bisa ia bayarkan hidup-hidup. Malam itu, di tengah rumah yang berlumuran darah dan bayangan, Pak Jaya jatuh terduduk, menatap ke arah mayat-mayat itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan hati dipenuhi penyesalan yang dalam. Ia menyesal telah memilih keserakahan, menyesal telah mengabaikan peringatan Mbah Suro, menyesal telah mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan semu. Rumah yang dulu menjadi simbol kesuksesan kini menjadi kuburan bagi jiwanya sendiri, dan bayangan dari ritual gondo mayit menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Pak Jaya menutup mata, mencoba mengumpulkan sisa keberanian. Ia merasakan tangan-tangan dingin menempel di tubuhnya, menyeretnya ke lantai, mengelilinginya, dan menatapnya dengan mata kosong. Ia sadar malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan, lebih menakutkan, dan lebih brutal. Rumahnya bukan lagi rumah, tapi perangkap hidup yang dibuat oleh keserakahan sendiri. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menghindar, hanya bisa merasakan setiap azab yang datang perlahan tapi pasti, dari bayangan yang tidak bisa ia lawan, dari tangan-tangan yang menentip, dan dari suara-suara yang terus berbisik, "Iki regane, iki regain." Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kota kecil tempat Pak Jaya tinggal. Jalanan basah setelah hujan semalaman, dan udara dingin menusuk tulang. Tetangga-tetangga yang biasanya ramah mulai memandang rumah Pak Jaya dengan rasa takut dan curiga. Beberapa hari terakhir, rumah itu tetap gelap, lampu-lampu tak dinyalakan, dan tidak ada seorang pun keluar atau masuk. Bisik-bisik pun muncul di kalangan warga, "Omah Jaya, ojo cedak, ana sing ora bener." Rasa penasaran dan ketakutan mendorong beberapa tetangga untuk mendekat. Mereka berjalan pelan, mengamati rumah yang dulu megah itu. Pintu depan terkunci rapat, jendela semua tertutup, dan tirai bergoyang-goyang meski angin nyaris tak terasa. Dari dalam, terdengar suara lirih, tak jelas dari mana asalnya, bisikan, tawa serak, dan rintihan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Salah seorang tetangga tua, Pak Rinto, berani mengetuk pintu dengan kayu seadanya sebagai alat pelindung. "Pak Jaya, kowe opo api-api kwe?" panggilnya. Suaranya bergetar, tak ada jawaban, hanya suara bisikan yang semakin jelas. "Iki regane, iki regane." Suara itu terdengar dari dalam rumah, seperti ribuan bibir berbicara sekaligus. Menembus setiap dinding dan lantai, dengan hati-hati, mereka memaksa membuka pintu. Engsel berderit panjang,
dan aroma tanah basah bercampur darah menusuk hidung mereka. Saat pintu terbuka, mereka terpaku. Ruang tamu yang dulu luas dan rapi, kini menjadi medan horor. Lantai dipenuhi noda darah yang membeku, dinding berlumuran, merah, tirai tersobek, dan lampu gantung bergoyang perlahan meski tak ada angin. Bayangan-bayangan gelap bergerak di setiap sudut, menimbulkan rasa takut yang menahan napas. Di tengah ruangan, terlihat sosok Pak Jaya. Tubuhnya terbaring di lantai. Posisi tak wajar, seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat. Pak Rinto dan tetangga lain mendekat dengan hati-hati. Napas mereka tercekat. Tangan gemetar memegang kayu dan sapu. Wajah Pak Jaya mengerikan. Mata terbuka lebar menatap kosong. Mulut terkatup menahan jeritan yang tak pernah bisa keluar. Tubuhnya terkoyak. Di banyak tempat, bekas cakaran dan gigitan tangan tak terlihat memenuhi setiap bagian kulitnya. Rambutnya agak kekokon, dan aroma kematian memenuhi udara di sekitarnya. Tetangga-tongga terpaku. Beberapa menjerit, sebagian mundur beberapa langkah. Namun, satu hal yang paling mengerikan adalah bayangan yang menempel di setiap sudut rumah. Mayat-mayat yang pernah dikorbankan Pak Jaya kini muncul kembali. Berdiri dengan wajah hampa, mata kosong menatap lurus ke arah siapapun yang berani menatap. Mereka tidak bergerak, tapi aura dendam yang mereka pancarkan membuat seluruh rumah terasa hidup. Seperti ribuan tangan gelap siap menyerang. Pak Rinto mencoba maju, berusaha menenangkan dirinya dan tetangga lain. Iki omah sing kena kutukan. Ohas, katanya sambil mundur perlahan. Namun suara dari bayangan itu lebih keras sekarang. Terdengar seperti ribuan bisikan bersatu menjadi satu teriakan. Iki regane, kabeh bakal dibayar. Suara itu menggetarkan dinding, membuat lantai bergetar dan tirai bergoyang liar. Sementara itu, di lantai atas Roka dan Rena, anak-anak Pak Jaya muncul dari kamar mereka. Wajah pucat pasi, mata melebar, dan tubuh gemetar hebat. Mereka berjalan pelan, menatap ayah mereka yang terbaring di lantai ruang tamu. Ayah, opo iki, gumam mereka lirih. Ibu Sari berdiri di dekat tangga, menahan napas, menatap tubuh suaminya dengan air mata mengalir di pipi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini menjadi penjara, dan kekuatan Gondo Mayit tidak membiarkan mereka lari. Bayangan-bayangan itu perlahan bergerak mendekat, tapi tetap hampa dan menakutkan. Tangan-tangan tak terlihat muncul lagi, menjulur ke udara, menutupi wajah Pak Jaya, menyeret tubuhnya, meninggalkan bekas luka yang membuat darah segar mengalir deras. Ia tidak bisa menjerit, tidak bisa melawan. Tubuhnya seolah milik bayangan itu. Tetangga-tetangga yang menonton dari jarak aman pun merasakan hawa dingin menusuk, seolah angin kematian meniup dari tubuh Pak Jaya ke seluruh ruangan. Pak Jaya menutup mata, tubuhnya gemetar hebat, dan dalam hati ia menangis. Ia menyesal telah melanggar batas, menyesal telah mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan dan kekuasaan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Setiap mayat yang ia korbankan, setiap sesajen yang ia lakukan, kini kembali menagih. Kekayaan yang ia raih hanyalah ilusi sementara, sedangkan adab nyata sedang menimpa dirinya. Suara-suara dan bisikan terus menggema, terdengar dari langit-langit, dinding dan lantai. Iki regane, kabeh bakal dibayar. Pak, itu mulai menekannya lebih keras. Tangan-tangan itu menyeret tubuhnya ke lantai, menariknya ke arah lorong gelap, menutup pintu dan jendela secara bersamaan. Rumah yang dulu megah kini berubah menjadi kuburan hidup. Setiap sudut dipenuhi dendam yang tidak bisa dihindari. Pak Jaya merasakan tubuhnya terkoyak berkali-kali. Setiap tarikan tangan tak terlihat meninggalkan bekas luka yang membuat darah mengalir deras. Ia mencoba menggerakkan tangan untuk melindungi wajahnya, tapi tangan lain menahannya, menekannya ke lantai, membuat tubuhnya terasa hancur. Setiap napas terasa sesak. Aroma tanah basah dan darah bercampur menjadi satu, menusuk hidung dan tenggorokannya. Anak-anaknya menjerit, tapi suara mereka hilang di tengah kekacauan. Ibu Sari mencoba menenangkan mereka, memeluk Raka dan Rina, tapi hawa gelap menutupi seluruh ruangan. Bayangan-bayangan itu tidak hanya menatap Pak Jaya, tapi juga menembus kesadaran setiap orang yang berada di rumah itu, seolah mengatakan bahwa kutukan ini tidak bisa dihindari. Pak Jaya merasakan seluruh tubuhnya lelah, gemetar, dan setiap gerakan terasa berat.
Bayangan miat-miat itu semakin dekat, perlahan mengelilinginya, menatap dengan mata kosong, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Ia merasakan tangan terakhir mencengkeram lehernya, menariknya ke lantai dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tubuhnya terkoyak dari tangan hingga kaki. Setiap gerakan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, rumah itu sunyi. Tetangga-tetangga menahan napas, tidak berani bergerak. Tubuh Pak Jaya tergeletak di lantai, wajahnya menahan teriakan abadi. Mata terbuka menatap kosong, darah mengalir dari setiap luka yang tercipta akibat tenggen-tenggen tak terlihat. Bayangan miat-miat masih berdiri di setiap sudut, menatap siapapun yang berani menatap, menjaga agar kutukan tidak hilang. Rumah yang dulunya megah kini penuh aura kematian. Bau tanah basah dan darah memenuhi setiap ruangan. Tirai bergerak sendiri, dan lampu remang menyorot tubuh Pak Jaya dengan kesan mengerikan. Legenda Gondo Mayit pun bertambah di kota itu. Woget menceritakan kembali dengan nada takut bahwa kekuasaan yang dibeli dengan darah akan selalu berakhir dengan azab. Rumah Pak Jaya tetap berdiri, tapi tidak lagi menjadi simbol kesuksesan. Ia menjadi kuburan hidup, pengingat bagi siapapun yang berani menyepelekan ritual kuno. Dan bayangan miat mayat dari korban Gondo Mayit terus menempel di setiap sudut, seolah menunggu korban berikutnya. Dan di antara biangan-biangan itu, masih terdengar suara lirih namun menakutkan, bergema di seluruh rumah. Iki regane, kabeh bakal dibayar, kabeh bakal dibayar. Suara itu terus menunggu, mengingatkan setiap jiwa bahwa kekuasaan yang dibeli dengan darah tidak pernah berakhir dengan damai. Pak Jaya telah terperangkap selamanya. Tubuhnya menjadi saksi bisu dari azab yang tak terelakkan. Dan rumahnya menjadi legenda horor yang menakutkan, mengajarkan satu pelajaran yang tak bisa dilupakan. Keserakahan membawa kematian, dan Gondo Mayit selalu menagih harga yang sesungguhnya.